Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal bencana tanah longsor dalam kuliah fisika kebencanaan ini. Nah, dalam membahas bencana tanah longsor ini, pertama kita akan mulai dengan bagaimana konsep dasar dalam fisika, eh, kenapa mesti terjadi tanah longsor, ya. Artinya prinsip-prinsip fisika yang dapat kita katakan di alam itu diterapkan seperti apa pada tanah longsor, kejadian tanah longsor. Berikut kita akan kenal beberapa tipe tanah longsor atau penyebab-penyebab tanah longsor. Mari kita lihat. Ini pada tayangan ini ada sebuah gambar peristiwa tanah longsor sebagai pengantar saja. Nah, ini dia. Ini prinsip teori fisika untuk tanah longsor. Artinya fisika-fisika konsep yang paling dasar yang membahas kenapa ada tanah yang bergerak turun begitu, ya. Ini gambar dari benda pada bidang miring. Karena hampir semua tanah longsor itu prinsipnya dia berada pada bidang miring dan dia bergerak turun ke dataran yang paling rendah. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada sebuah balok dengan massanya M. Kenapa dia bisa bergerak turun? Karena memang kuncinya ada di gravitasi. Penjelasan pertama, perhatikan gambar ini ya, benda M itu dia akan hanya bergerak, artinya bergerak turun ke dasar sini jika bobotnya mampu melawan gaya gesek. Ini ada gaya gesek yang bekerja ke sana yang berlawanan dengan arah gayanya. Ketika mereka punya keadaan setimbang, artinya bobot dari massa atau benda ini belum mampu atau sama dengan gaya gesek, dia akan diam. Tetapi ketika dia mampu melawan gaya gesek di sini, maka dia akan bergerak turun akibat gaya gravitasi ini, ditarik oleh gaya gravitasi ini. Begitu juga dengan sudut. Kalau sudutnya makin membesar, artinya gayanya pun akan lebih besar turun. Seperti itu. Nah, mari kita lihat. Nah, ini gaya gravitasi sudut kemiringan. Gaya gravitasi sudut kemiringan, dalam hal ini kita pakai lambang theta, dan massa benda sangat berpengaruh besar sehingga benda bergerak turun. Inilah konsep fisika dasar, artinya benda pada bidang miring inilah yang kita pakai untuk memahami peristiwa tanah longsor, ya. Nah, berikut, ini pengertian dari tanah longsor ini, ya. Longsor atau sering disebut dengan gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi. Jadi lebih banyak kita melihat dari sisi geologinya, ya, karena pada dasarnya ini tanah ini kita anggap sebagai batuan. Tanah itu dalam geologi adalah hasil akhir dari pelapukan batuan. Jadi berbagai jenis tanah itu berarti asal mula batuannya juga berbeda-beda, ya. Jadi geologi ini memandang sebagai sebuah kita lebih melihat pada peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan. Nah, ini batuan yang kita maksud ini karena tanah ini kita anggap dalam satu jenis batuan juga tertentu, atau tanah. Biasa geologi menyebutnya, kalau bukan biasanya kita menyebutnya regolit, ya, atau penutup atas begitu, ke tempat yang lebih rendah. Oke, karena dia selalu, seperti tadi pada kajian fisika, dia membentuk bidang miring dan mencari tempat yang paling rendah. Itulah yang terjadi pada tanah longsor, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa penyebabnya menjadi tanah longsor. Yang pertama itu adalah hujan, ya. Hujan itu sangat penyebab paling besar terjadinya sebuah tanah longsor, peristiwa tanah longsor. Hujan merupakan salah satu penyebab. Sifat tanah lempung, umumnya yang sering terjadi longsor itu adalah tanah lempung atau tanah liat gitu, kita sering menyebutnya tanah liat. Nah, sifat lempung itu dia meresap air, ya. Jadi ketika ada air hujan, terus air meresap masuk ke dalam tubuh tanah, tapi lempung itu tidak meluluskan atau tidak meneruskan air itu, jadi disimpan di dalam bodinya dia. Akhirnya air menambah berat bobot dari massa tanah itu. Jadi setelah
melewati batas kesetimbangan material, air itu tergelincir turun seperti itu. Ini ada contoh animasi. Nah, kita lihat pada animasi ini. Animasi ini contohnya di Lakoncita, ini sebuah kota kecil di bagian di Amerika Serikat. Nah, kota ini berada di lereng, kaki lereng seperti ini. Lalu ada lapisan impermeable di sini, impermeable layer. Artinya impermeable ini lapisan yang tidak meneruskan air turun. Jadi kalau ada hujan turun, sebentar kita lihat hujan turun, air itu tertampung di sini. Artinya massa atau bobot daripada bagian tanah di sini akan membesar. Nah, kalau dia bertambah karena air meresap ke tubuhnya, artinya dia akan melewati kesetimbangan lereng ini. Ini seperti kita lihat lagi, coba lihat. Nah, ini ketika datang hujan, lalu bagian ini sudah tidak stabil lagi. Ya, diulang lagi ya, ketika hujan turun. Nah, coba lihat. Nah, ketika hujan turun, ini hujan yang turun. Nah, air itu akan terkonsentrasi, walaupun turun di sini akan terkonsentrasi di sini, dan di sini akan mengalami titik ketidakseimbangan. Akhirnya dia akan jatuh sebagai tanah longsor. Nah, inilah massa yang bergerak turun, seperti yang kita lihat pada prinsip fisika pertama tadi itu. Nah, kenyataannya seperti begini. Nah, ini dia nih. Inilah kalau misalnya material yang sudah tersusupi air seperti itu. Hujan sebagai penyebab longsor yang pertama. Makanya ketika musim hujan, orang selalu berhati-hati di lereng-lereng seperti begini. Karena jangan sampai hujan yang tidak ditahu berapa lamanya dan berapa air yang meresap masuk, itu bisa menjadi pemicu terjadinya longsor. Ya. Apalagi penyebab lainnya kita lihat. Penyebab tanah longsor yang lain adalah kemiringan lereng. Nah, tadi di prinsip fisika kita melihat besar sudut theta itu. Nah, itulah yang menjadi penyebab. Semakin besar kemiringan lereng atau semakin terjal, sebagaimana prinsip fisika pada bidang miring, sudut kemiringan lereng akan sangat mempengaruhi kestabilan lereng. Ini kita lihat beberapa gambar, nampak bahwa memang terjadinya longsor ini pada posisi lereng yang sangat memang terjal, sehingga sudah berat sedikit tanah di sini karena air, dia sudah akan tergelincir turun ke posisi yang paling rendah seperti ini. Apapun yang ada di sini akan disapunya atau digusurnya semuanya. Nah, ini seperti ini, beberapa ada pemukiman di sini di samping lereng yang sudah tidak stabil, bisa menjadi korban dari banjir. Ini ada contoh, ini beredar di WA, ini gambar. Kita lihat bahwa lereng yang ini sudah menunjukkan ketidakstabilan, tinggal menunggu titik di mana dia mampu meluncur turun atau kestabilan lereng sudah tidak stabil lagi. Nah, ini lihat. Nah, kita lihat mulai bergerak. Nah, kita lihat ulang. Nah, ini kita lihat bahwa ketika lerengnya sudah, nah itu sudah mulai bergerak turun lerengnya. Nah, ini dia seperti itu. Begitulah kejadian tanah longsor ya, kalau kemiringan lerengnya sudah terlalu terjal seperti itu. Salah satu penyebab tanah longsor. Berikutnya lagi tuh apa ya? Ketebalan lapisan tanah lempung. Nah, beberapa gambar tadi kita lihat bahwa ini dijelaskan pertama tadi bahwa salah satu sifat dari tanah lempungan atau clay adalah meresap air dan tidak meluluskan, atau dia menyimpan airnya sehingga bobotnya bertambah. Tanah lempung yang tebal itu merupakan ancaman bagi kestabilan lereng. Jadi jika berada di lereng terjal, maka prinsip bidang miring akan berlaku, ya, seperti itu. Ini contoh gambar di mana lempung yang tebal, tapi lempung tebal ini kita akan lihat ketika sudah terjadi. Nah, Anda lihat itu sudah mulai bergerak turun. Nah,
Nah, itu peristiwa longsor terjadi. Anda lihat, semua material yang turun ini adalah tanah lempung, ya, yang tebal sekali. Jadi dia memang kalau sudah tebal, lempung kayak begini harus kita hati-hati ketika hujan. Nanti kita lihat sebentar. Nah, itu dia yang turun semua itu adalah tanah lempungan, ya. Nah, diulang lagi ya. Oh, agak lambat. Kita tunggu dulu. Oke. Iya, tanahnya bergerak turun. Nanti kita lihat bekas gelincirnya itu menunjukkan betapa tebalnya tanah lempungnya ini loh, ya. Nah, seperti itu. Kalau di Halmahera ini ada di Halmahera Timur ya. Kalau kita mau masuk kota Weda, itu tanahnya tebal-tebal. Nah, itu kita bisa lihat di sini betapa tebalnya tanah lempung, ya. Dan memang sudah lempung, lerengnya terjal, datang hujan. Itulah semua pemicu terjadinya longsoran, ya, seperti itu. Berikut lagi kita lihat penyebab tanah longsor itu adalah erosi. Ya, ini gambar-gambar tentang erosi. Dikarenakan biasanya kalau sungai seperti ini, sungai kalau misalnya pas pada tikungan atau belokan itu fluidanya atau stream atau airnya itu bergerak pada tikungan kencang. Nah, pada sisi-sisi ini akan dierosikan, dia kikis ya. Airnya mengikis tanah-tanah ini dan biasanya terkikis, lalu kalau di bawahnya dikikis, berat yang di sini akan jatuh sebagai longsoran. Ataukah yang di gelombang pantai atau ombak di pantai maksudnya, gelombang laut, itu dia mengikis juga ini. Biasanya kita kenal dengan abrasi, tapi kalau sudah diambil, ini kalau diambil terus nanti bisa jatuh jalannya, bisa berbahaya bagi pengguna jalan. Ini salah satunya ya, erosi, penyebab dari tanah longsor. Hanya longsor seperti begini beda bahayanya dengan longsor-longsor yang seperti sebelumnya ditunjukkan dalam video tadi di lereng-lereng yang mengancam sebuah kota kecil, ya. Oke, kita lihat lagi apa berikutnya. Gempa bumi. Ya, Anda sudah belajar gempa bumi pada pertemuan sebelumnya, bahwa gempa bumi itu kan adalah getaran yang dibangkitkan dan dapat menimbulkan ketidakstabilan lereng. Artinya lereng itu kalau misalnya sudah tidak stabil lalu tinggal pemicu saja, air bisa jatuh. Tapi kalau datang gempa, nah ini juga menjadi penyebab tanah longsor. Jika tanahnya kurang padat, ini juga lagi ya, artinya berbutiran lepas istilahnya, atau timbunan materi piroklastik. Ini maksudnya di daerah gunung berapi setelah gunungnya erupsi, material-material yang tertimbun, yang terendapkan atau terdeposit itu hanya material berbutir lepasan, itu juga mudah mengalami ketidakstabilan lereng, sehingga bisa memicu terjadinya gempa bumi, ya. Maka kita lihat di sini ada contoh dari sebuah peristiwa di Jepang ketika terjadi gempa bumi 7,3 skala Richter. Nah, beberapa saat kemudian terjadi longsor, ya. Nah, bisa kita lihat dalam tayangan ini sebuah laporan televisi di Jepang. Nah, inilah kita lihat hasil dari longsor yang dibangkitkan oleh dibangkitkan oleh gempa bumi, ya. Seperti itu kita lihat. Ini longsorannya ini. Seperti itu. Air ini juga mungkin menjadi penyebabnya, ya, membuat lereng tidak stabil, ditambah dengan gempa bumi 7,5 skala Richter. Ini yang terjadi di tahun 2016 ini, ya. Lebih dari 400 orang yang korban itu.
Demikian. Jadi gempa bumi kita harus hati-hati juga dengan lereng yang tidak stabil. Karena setelah gempa bumi, ya kalau gempa bumi di bawah 4 skala Richter atau 5 mungkin. Tapi kalau sudah naik sedikit, di samping terjadi bencana sekunder lain seperti tsunami atau apakah, lereng-lereng yang tidak stabil pun harus kita waspadai. Berikut juga penggundulan hutan. Ini gambar ketika hutan yang sudah digundulkan akibat dari penebangan pohon secara liar dan penambangan bahan tambang juga yang ditambang juga itu juga berbahaya. Yang berlebihan itu akan bisa mengganggu kestabilan lereng. Jadi ini juga kan kalau sudah ditebang hutannya, maka bisa menyebabkan erosi ataukah air yang mengalir tidak ada yang tertahankan lagi, bisa menyebabkan erosi. Makanya hutan kita harus kita jaga, ya, seperti itu. Inilah tipe-tipe tanah longsor yang kita akan lihat, ya. Nanti kita bahas satu persatu. Ada flow, ada topo, ada slam, nanti kita lihat semuanya. Yang pertama tipe tanah longsor slide, ya. Rotation slide adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung dan bergerak. Coba kita perbaiki dulu, ini ada sedikit oke. Nah, ini kita lihat. Jadi dia bergerak rotasional. Rotasional ini karena ada sedikit terputar di sini, lalu turun materialnya ke sini, ya. Seperti itu. Slide itu dia istilahnya meluncur, ya. Nah, slide yang kedua itu transitional slide. Jadi bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir yang berbentuk rata dengan sedikit sebenarnya rotasi tapi tidak terlalu terasa. Jadi dia turun lurus ke sini aja, ya, seperti anak-anak yang meluncur di taman kanak-kanak itu, ya. Ini tipe slide. Ada tipe berikutnya apa lagi, ya? Block slide. Jadi pergerakan batuan yang hampir sama dengan transitional slide, tapi massa yang bergerak itu blok-blok. Jadi kayak misalnya ini turun dulu, ini mungkin pada jenis batuan tertentu dia turunnya berblok-blok kayak begini, ya, seperti itu. Tipenya ini. Berikutnya jatuhan atau fall, ya. Ada yang jatuhan kayak begini. Bergerakan secara tiba-tiba bongkahan batu yang jatuh dari lereng yang curam atau tebing. Pemisahan terjadi di sepanjang kekar. Kekar ini istilah geologi yang kita bisa lihat seperti ada guratan-guratan begitu, ya. Ada celah-celah tipis pada batuan itu disebut kekar, dan perlapisan batuan. Gerakan ini dicirikan dengan terjun bebas atau terpantul, diametral dan menggelinding. Ini sangat dipengaruhi oleh gravitasi, pelapukan mekanik dan keberadaan air. Jadi kalau misalnya batuan kayak begini sudah lama mengalami pelapukan, nah ini harus kita hati-hati, jangan sampai dia bisa pada saat kesetimbangan sudah tidak ada lagi titik puncaknya itu, maka akan terjadi jatuhan batuan tapi dalam bentuk bongkahan kayak begini, ya, di lereng yang terjal. Berikutnya lagi toples. Toplesnya ini bukan toples kue ini, ya. Gerakan ini dicirikan dengan robohnya top ini puncak, lesnya ini lepas, ya. Cara berputar ke depan pada satu titik sumbu, bagian dari unit batuan yang lebih rendah yang disebabkan oleh gravitasi, ya, dan kandungan airnya. Jadi ada bagian yang kayak begini, tidak ada yang menyangga di bawahnya. Nah, topnya ini yang di sini nih. Ini yang jatuh turun ke sini, ya, seperti itu. Jadi longsor itu bergantung keadaan dia sih seperti apa. Apa dia mau slide, apa dia mau fall, jatuhan, ataukah dia topless gitu, ya. Nah, ini namanya lateral spread. Kelihatannya terhalangi, ya. Lateral spreads, ya. Umumnya terjadi pada lereng yang landai atau medan datar
Gerakan utamanya adalah eksistensi lateral yang disertai dengan kekar geser dan kekar tarik. Nah, ini kekar geser dan kekar tarik lagi, ini adalah istilah geologi. Ya. Ini disebabkan oleh likuifaksi. Likuifaksi ini sebenarnya air yang memang menghilangkan kekuatan di atas. Nanti ada mata kuliah materi kita berikutnya adalah bencana likuifaksi juga. Jadi karena kehadiran molekul air menyebabkan ketidakmampuan dari tanah untuk menanggung beban yang ada di atasnya. Suatu proses di mana dia menjadi jenuh terhadap air, kohesi sedimen, biasanya pasir atau lanau, yang perubahan dari padat ke cair gitu ya. Jadi dia seperti melepas dari tubuhnya, tapi dia lateral, bergerak datar begini. Itu juga bagian dari longsor ya. Yang berikutnya adalah flows. Flows ini mengalir sebenarnya ya, material yang mengalir, tapi umumnya debris. Debris ini ya semacam tanah yang sudah tercampur air, yang sudah encer kayak gitu ya. Adalah bentuk gerakan massa yang cepat di mana campuran tanah yang gembur, batu, bahan organik, udara, air yang bergerak seperti bubur yang mengalir pada lereng. Debris flow biasanya disebabkan oleh aliran permukaan air yang intens karena hujan yang lebat atau kepencairan salju yang cepat ya, yang mengikis dan memobilisasi tanah yang gembur pada lereng yang curam ya. Itu terhalang ini yang ke atas sini. Seperti itu tipe tanah longsor. Berikutnya ada beberapa macam flows. Flows yang kedua itu adalah debris avalanche. Avalanche ini jatuhan atau runtuhan seperti gini ya. Debris kayak begini tiba-tiba aja jatuh turun begitu. Biasanya pada lereng yang terjal biasanya. Jenis ini merupakan jenis yang pergerakannya sangat cepat. Tiba-tiba aja jatuh tapi debrisnya ini yang jadi longsoran seperti itu. Yang ketiga itu earth flow. Berbentuk seperti jam pasir, pergerakannya memanjang, materialnya halus atau batuan yang mengandung mineral lempung di lereng moderat dan dalam keadaan jenuh air, membentuk kayak mangkuk-mangkuk di sini. Nah, dia turun ke sini, ya. Seperti itu. Pada lereng yang terjal juga sih biasanya terjadi, ya. Ini disebut depositional area, artinya area yang tempat terendapkan. Ini jalur utamanya atau main track, dan ini area asalnya dia turun ya. Biasanya di sini disebut sebagai toe atau lidah, dan di sini mahkotanya. Seperti itu. Nah, yang keempat ini adalah crab ya. Crab ini semacam tanah bergerak begitu, tapi sangat pelan. Perpindahan tanah atau batuan pada sudut lereng yang sangat lambat dan dia stabil. Gerakan ini disebabkan oleh shear stress. Maksudnya shear stress itu di fisika tuh kita kenal modulus Young dan atau modulus bulk, perbandingan antara shear dan stress ya, ketegangan dan kerenggangan dari material. Jadi biasanya ciri-cirinya yang tanah bergerak itu tidak langsung longsor kayak material jatuh, tapi dia bergeraknya pelan-pelan, sehingga pelan-pelan kita lihat tiang listrik yang berada di situ mulai bengkok tapi tidak langsung jatuh. Pohon-pohon juga pada miring-miring tapi nggak langsung jatuh. Nanti pada waktu tertentu misalnya hujan, airnya banyak, baru dia menjadi longsor yang semuanya jatuh. Tapi sebelum terjadi itu tanahnya bergerak pelan-pelan sekali ya. Jadi miringnya ini miring juga sudah nampak pelan-pelan miring tapi nggak langsung terjadi gitu ya. Itulah flows atau crab yang merupakan salah satu tipe tanah longsor flows ya, seperti itu. Ini juga bergantung kepada kondisi batuan atau tanahnya dia ini dan kestabilan lereng tertentu sehingga terjadi flows. Ini masih bisa kita antisipasi secara teknik sipil gitu ya. Nah, kita bisa memitigasi kalau kita bisa menyelidiki dulu sebelum terjadi longsor yang lebih hebat lagi ya. Apalagi berikutnya ya. Nah, tipe tanah longsor ini potensi untuk Pulau Ternate longsor. Secara geologi Pulau Ternate kita ini
bagian timur di sini dengan bagian barat di sini sedikit berbeda, apa namanya, ya, sedikit secara geologi batuan di sini dianggap batuan yang sudah dewasa, dan di sini dianggap terbalik, ini batuan yang sudah tua, dan di sini adalah intermediate, masih dewasa, ya, di sini agak muda. Nah, di sini karena batuannya masih pertengahan antara muda dan tua, lempungnya tebal seperti kita lihat ini nih, ya. Ini kalau kita di arah barat pulau, kayaknya setelah kita lepas dari Togavo dan hampir masuk Doroichi apa ya, nah kita akan melihat lapisan batuan lempung yang tebal kayak begini nih. Ini sangat berpotensi, malah sering terjadi longsor di sini, daerah sini nih, ya, daerah barat Ternate ini. Nah, seperti ini kita lihat, ya. Ini jatuhan tanah ini, longsor karena ini mungkin disebabkan juga oleh hujan atau air yang menyebabkan longsor seperti itu. Ini peristiwa sampai masuk TV ini, ya. Di Tobona, Kelurahan Tobona itu pernah terjadi longsor, ya, di daerah sini, ya, kalau tidak salah. Nah, tapi ini harus diselidiki dulu apa penyebabnya, ya, seperti itu. Ini kasuistis saja di Tobona, ya. Beda sama di bagian barat Pulau Ternate seperti ini. Ini memang sudah menyiapkan potensi, tinggal kapan waktunya datang, jadilah longsor, ya, seperti itu. Demikian kuliah kita tentang tanah longsor, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami peristiwa dan bisa membuat kita berhati-hati untuk menghindar dari peristiwa bencana alam tanah longsor. Demikian kuliah kita, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.